Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, kita ketemu lagi ya di podcast nih setahun sekali. Biasa, host yang keluarnya setahun sekali menjelang PPDB. Ya, menjelang PPDB. Kita muncul lagi nih PPDB 2022-2023 nih. Pasti banyak perubahan ya dari yang kemarin ya, Pak. Perubahan sih nggak terlalu signifikan ya, Ya. dari tahun-tahun kemarin, tapi ada hal-hal, tapi di situ aku lihat banyak kemudahan-kemudahan yang didapat di PPDB 2022 ini ya. Betul. Ada banyak ya. Nanti akan dikupas Tuntas sama Ibu Anggota ya, sebagai ini panitia nih. Kita juga panitia sebenarnya, tapi yang lebih jelasnya nanti Bu Anggita. Bu Anggita. Dimulai dari mana nih? Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang tua siswa yang datang ke sekolah. Itu apa, Pak? Kita dari Bu Anggita aja nanti. Iya, Bu Anggita. Biasanya orang tua itu nanya akun ya. Iya. Cara membuat akun itu gimana? Oke, kalau untuk akun sebenarnya kalau untuk siswa-siswi atau calon pendaftar yang sekolahnya di di SMP di Jawa Barat itu biasanya sudah didistribusikan langsung ke sekolahnya masing-masing. Udah ke SMP atau MTS ya udah ya. Udah gitu. Tapi kalau misalnya ada nih pendaftar dari luar Jawa Barat pengen sekolah di Jawa Barat, itu harus mengajukan secara mandiri. Oh, mandiri dulu ya. Gitu. Jadi kalau tahun lalu melewati KCD ya. gitu. Nah, kalau sekarang itu ada link Google Form dulu yang harus diisi untuk pengajuan. Nanti kalau misalnya di website, kebetulan di website itu sampai sekarang belum muncul untuk tombol atau untuk membuat si akunnya tersebut. Nanti kalau misalnya udah ada, ikut membuat akun di web PPDB. Itu termasuk yang tahun kemarin, lulusan tahun kemarin Ya, juga? ya. Untuk yang lulusan sebelum tahun 2022 ya, dan juga yang bersekolah di luar Jawa Barat ingin bersekolah di Jawa Barat. Soalnya tadi juga ada yang nanya ke saya di WA, katanya dia udah masuk ke swasta nih, dia ingin masuk kelas 1 lagi ke SMK, dia swastanya SMA, berarti harus bikin akun itu ya? Iya. Bikin akun dulu ya? Akun dulu. Kalau masih di wilayah Jawa Barat, datang aja ke SMP-nya dari sekolah awal, dari sekolah asal, sekolah asal. Walaupun kayak si Ani lulusnya tahun 2021, bukan 2022, datang aja ke sekolah asal. Selama itu di lingkupnya Jawa Barat. Yang penting akun dibuat dulu ya untuk daftar ya, tanggal 6 itu harus punya akun. Nggak bisa input apa-apa kalau nggak punya akun. Ya, termasuk paspornya juga kan di situ ya. Akun itu dapat tiket aja. Ya, tiket untuk daftar ya. Tanpa akun tidak bakalan bisa daftar ya. Ya, berarti kan yang awal itu harus punya akun ya. Jangan lupa akun harus dibuat dulu. Baik yang di luar provinsi itu harus buat akun dulu ya, secara mandiri. Kalaupun yang di dalam provinsi Jawa Barat itu biasanya sudah ada di SMP-nya, distribusinya di operator SMP. Gampang. Buat akunnya gampang, tapi informasi saya barusan cek juga belum keluar. Walaupun tidak mandiri nanti ada, tolong sabar aja, nanti ada masuk aja ke pendaftaran PPDB di jakarta.id. Di bawah selain itu ada link buat akun. Tapi sekarang belum muncul. Sabar aja. Tunggu aja. Oke, sekarang kalau udah tahu tentang akun, sekarang persyaratan nih yang kedua. Pasti kan udah akun itu pasti ada persyaratan yang harus diupload nih ya. Nah, apa aja nih persyaratannya? Persyaratannya sendiri kan ada umum, ada khusus, dan ada beberapa sekolah yang menambahkan ada persyaratan tambahan. Seperti di 13 itu ada persyaratan tambahan. Untuk yang umumnya itu bisa ijazah, tapi kalau ijazahnya belum ada itu bisa pakai SKL. Kalau SKL-nya belum ada bisa menggunakan kartu peserta ujian sekolah yang disertai dengan surat keterangan dari sekolah. Gitu. Jadi bahwa anak tersebut benar sudah mengikuti ujian sekolah. Kemudian ada akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, terus surat tanggung-jawaban mutlak. Kalau itu nanti aja lah. Ya. Tanggung-jawaban mutlak apakah di boleh nanti aja. Itu nanti pas daftar. Pas daftar. Ya. Oh, pas daftar. Terus kalau KTP itu harus dua-duanya atau salah satu aja? Salah satu sih biasanya. Salah satu ya. Bapaknya ataupun ibunya ya. Asal jangan KTP tetangga. Bahaya tetangga. Gitu. Nah, itu kemudian persyaratan tergantung dari jalurnya. Kalau jalur afirmasi atau KRTM berarti ada kartu bantuan dari pemerintah yang harus diuploadkan atau data sudah terdata di DTKS seperti itu. Kemudian bisa juga SKTM ya kalau sekarang. Boleh, hanya SKTM dari kelurahan hanya harus disertai dengan berita acara hasil musyawarah dari kelurahan gitu. Terus ada surat tugas orang tua untuk yang jalur PTOT, kemudian ada piagam atau dokumentasi untuk jalur prestasi kejuaraan, seperti
seperti itu. Terus untuk yang jalur ABK ada surat keterangan anak berkebutuhan khususnya. Seperti itu. Nah, untuk yang umum khusus ini jangan lupa untuk diupload atau diinput sebelum tanggal 5 Juni. Oh, yang hari Minggu terakhir. Iya. Hari Minggu terakhir ya. Untuk umum dan khusus ini. Jadi di awal itu pendaftar nanti akan diminta menginputkan biodata, kemudian memilih jalur. Dia akan memilih jalur yang mana. Kalau misalnya jalurnya afirmasi, maka ada persyaratan khusus yang tadi KETM yang harus diupload. Terus diupload dari sekarang ya? Sebelum tanggal 5? Iya, sebelum tanggal 5. Berarti ada nanti kita share juga, ada kan mungkin bertanya-tanya untuk ABK ya. ABK persyaratannya apa ABK? Itu ada satu surat atau apa pernyataan itu ya ada. Nanti kita share ya. Ada di situ nomor kontak kalau nggak di Kota Bandung atau datang di situ. Nanti secara itu dinas itu akan menilai apakah dia termasuk ABK atau bukan. Jadi ada kontaknya khusus ya. Betul. Nanti kan kalau ABK kan mungkin ada perlakuan ada yang khusus ya mungkin khusus. Nanti ada apakah bisa, nanti kita juga melihat dulu surat dari itu. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya di YouTube kita di bawah ini. Atau ada termasuk hotline ya. Hotline 13 itu ada di bawah sini, nanti bisa dilihat. Itu jadi yang mau nanya-nanya khusus buat 13 boleh nanya. Boleh nanya lagi di bawah ini, dan ABK juga nanti kita akan share ya di YouTube kita juga. Makanya pantengin terus YouTube kita ya. Jangan sampai enggak nih, karena banyak sekali informasi-informasi yang sangat-sangat akurat ya di YouTube SMK 13 ini. Selain itu juga ada IG-nya ya. Jangan lupa di-follow. Nambahin untuk akun karena kalau udah akun ya udah dapet, silakanlah masuk ke link ya. Walaupun nanti di situ belum ada satu icon atau satu fitur pendaftaran ya. Di situ baru boleh mengisi biodata, persyaratan umum ya. Jalur dulu Pak. Jalur. Jadi untuk menentukan, karena untuk tahun sekarang ternyata kalau yang tidak menggunakan jalur rapot itu tidak perlu input rapot. Betul. Gitu. Tapi boleh gini Bu. Kalau yang saya lihat tuh, misalnya nih saya atau seseorang nilai rapot ya, persiapan rapot, silakan diisi, boleh diisi, tapi awas kita pembobotan jangan coba-coba dibobotkan. Iya, murni nilai rapot, masukkan aja ke situ nilai rapot 7 pengetahuan ya. Iya. 7 diinput sesuai yang tertera di rapot. Jangan coba-coba dikali-kali, jangan. Seadanya ya. Seadanya dulu, hati-hati. Nanti di bawahnya ada di situ kolom untuk ngupload semester 1 nih udah diinput gitu ya, dari 7 pengetahuan upload si bukti rapotnya semester 1, jangan diabrogin semuanya. Satu per semester terus sampai semester 5 itu untuk jaga-jaga gitu Bu. Maksudnya gini, ada satu sisi orang tua atau kita galau mau menentukan, silakan masuk lagi misal ke afirmasi, tapi kita punya DTKS gitu ya, KIP ada, silakan di-upload. Nah, tapi tak kalah pendaftaran harus pilih hanya satu. Oh gitu. Jadi mana yang misalnya kira-kira peluang yang anak kita ada di mana gitu, silakan. Tapi kalau menurut saya kalau ini rapot silakan aja daftar. Nah, sekarang tadi yang menarik ya, berbicara dengan tahun depan perbedaannya adalah rapat prestasi. Prestasi rapot ya. Iya. Kalau dulu namanya prestasi rapot unggulan. Kalau sekarang namanya persiapan kelas industri. Nah, sekarang persiapan kelas industri bedanya apa nih dengan yang tahun kemarin? Ya, jadi ini juga banyak pertanyaan karena mungkin tiba-tiba ada jalur persiapan kelas industri. Apa nih kayaknya menarik banget gitu kan, kelas industri gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang nama lain dari prestasi rapot unggulan gitu. Ada perbedaannya dalam proses penskoran. Kalau tahun lalu di rapot unggulan itu ada nilai minimal. Jadi kalau jadi untuk pelajaran matematika IPA untuk kompetensi keahlian tertentu itu minimal 80. Jadi kalau misalnya setelah dirata-ratakan ternyata nilainya 78, secara sistem itu otomatis tertolak. Jadi nggak bisa daftar untuk jalur tersebut. Kalau sekarang semua berhak untuk ikut di persiapan kelas industri, gitu. Persiapan nanti perhitungannya sendiri ada pembobotan yang tadi Pak Endang bilang. Pembobotannya sendiri itu tergantung dari kompetensi keahlian yang akan dipilih. Nah kalau di kita karena kompetensi keahliannya untuk kimia analis
TKJ dan RPL, pembobotannya itu untuk bahasa Indonesia dikalikan 2, matematika dikalikan 3, IPA dikalikan 3, IPS dikalikan 1, dan bahasa Inggris dikalikan 2. Jadi dari 7 mapel hanya 5 yang dibobotkan. Hanya 5 yang dibobotkan. Ya, dan itu untuk pembobotannya sendiri bukan sekolah yang menentukan, tapi sistem. Jadi ya tadi siswa hanya perlu menginput nilai rapot seadanya, gitu kan. Nanti secara sistem akan dikalikan sesuai dengan bobot yang tadi. Jadi nanti hasil perankingannya itu adalah sudah dikalikan dengan bobot oleh sistem. Jadi sekolah tuh nggak kita ngitungin satu-satu gitu. Jadi inputnya jangan dibobotkan dulu ya. Inputnya seadanya dulu. By system. By system. Ya, jadi ingat ya, jangan dulu nanti tiba-tiba kesalahan ini dikalikan dulu terus di input, jangan ya. Gitu. Seadanya aja dulu di input sesuai rapot yang tertera di buku rapot. Nanti sistem yang akan membobot itu nilainya. Gitu ya. Ya, itu salah satu bedanya dengan tahun kemarin. Cara di akun aja penginputan kan dulu ada di pihak SMP ya. Sekarang kan ada istilahnya akun mandiri ya, data mandiri. Jadi penginputan juga bisa dilakukan oleh siswa, orang tua, nggak sama sekolah, nggak sama SMP. Makanya kadang-kala mohon maaf nih kalau ada yang dari SMP udah dapet akun, tolong cek karena username udah dapet, password udah dapet, cek aja walaupun itu udah di input oleh SMP. Takut Pak, kita berharap karena kebiasaan tahun kemarin itu sama pihak SMP udah di-input padahal belum. Ya, betul. Karena tadi bilang batas waktunya itu tanggal 5 hari Minggu. Makanya yang punya akun langsung masuk segera dicek ke webnya, di pendaftaran nanti kita adalah ya ada webnya nanti kita webnya, takut ada data yang belum di-input. Yang itu. Itu berarti jalurnya ya nanti input itu milih jalur dulu ya. Jalur. Jadi gini Pak Dik, tak kalau udah biar data masuk, di situ akan masuk lagi ke persyaratan umum ya, persyaratan umum kayak akte KK dan itu udah masuk ke persyaratan khusus. Di situ akan kalian klik dulu mau ngambil jalur apa, SMA atau SMK. Betul. Setelah klik di SMK akan muncul yang 7 jalur aja, afirmasi, prioritas gitu ya. Kelas apa? Industri di situ. Tapi dalam akun itu beda-beda persyaratan yang harus diuploadnya. Yang tadi dibilang. Kalau ABK apa gitu. Afirmasi apa? Beda-beda, nggak sama. Yang terakhir kalau nggak salah yaitu prestasi apa? Kelas industri itu rapot. Tapi silakan balik lagi kalau mau diupload yang kita miliki, kalian miliki boleh aja. Boleh aja ya. Untuk alternatif nanti takut galau nih, tadi mau mengambil jurusan jalur apa itu pintu lah ya, yang 4 pintu itu mau pintu yang mana yang kita ambil. Kalau kita udah di input, kita kan tenang, tinggal klik, tinggal daftar. Iya, betul. Sekarang tuh yang hati-hati kalau daftar ya, jangan dulu submit. Karena kalau udah submit itu data akan akan dikunci. Nggak bisa dirubah. Walaupun ada istilahnya untuk bisa dirubah, tapi prosesnya sama waktu nggak bakalan kekejar. Jadi sudah dipastikan dulu bener semuanya kali ya, baru boleh submit. Pas daftar ya, pas tanggal 6 sampai tanggal 10 itu ya. Nyantai aja, daftarnya nyantai aja, jangan berjubah pingin di hari pertama tanggal 6. Jangan tanggal 6 dibuka jam 7, semuanya jam 7 ya, gitu, jangan. Nanti takutnya sistemnya error. Biasanya kalau hari pertama emang bukan error sih, suka ada lama sedikit loading kendala gitu. Iya, traffic light tuh, lalu lintas, traffic, traffic jam. Jadi suka lola. Ya, lola. Loading lama. Gitu. Jadi gitu ya, Bu. Terus tanggal berapa nih untuk pendaftaran tuh gelombang 1 dengan 2? Ya, kalau untuk tahap 1 itu di tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Untuk tahap 2 itu jalur rapat umum di tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni. Dan ada batas waktunya nih. Dari jam berapa? Dari kalau online kita secara mandiri itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Tapi kan balik lagi nih, sekolah punya kebijakan masing-masing ya. Untuk di kita di 13, kalau misalnya mereka peserta didik daftar di atas jam 3 sore itu akan diverifikasi besok. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada daftar di jam 3 itu akan kita verifikasi di hari itu juga. Gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari jam 3 itu akan kita verifikasi di besok. Iya.
karena buat istirahat ya, buat kita verifikasi. Jadi di atas jam 3 kita besok akan verifikasinya. Ya, kenapa sama kita harus diverifikasi saat itu? Kan yang namanya orang tua pendaftar pasti ngecek terus ya, ngecek terus kok nama anak saya belum muncul di web pendaftar itu. Nah, kan harus kita langsung verifikasi gitu. Makanya dikasih batas waktu. Jadi kalau misalnya pengen diverifikasi saat hari itu juga, daftarlah sebelum jam 3 sore. Nah, biasanya kan kalau verifikasi itu ada juga yang ditolak ya Bu ya? Ya. Ada yang ditolak itu kenapa penyebabnya kalau kita tolak nih? Kalau ditolak itu bukan berarti tidak akan diterima gitu, tapi berarti ada persyaratan yang masih kurang atau belum lengkap. Nanti dikasih tahu ya? Ya, biasanya kita telepon atau kita WA untuk diperbaiki biar dilengkapi dulu si berkasnya. Jadi ditolak itu bukan berarti nggak diterima gitu. Berarti ada berkas yang kurang ya? Iya, masih ada berkas. Nanti bisa daftar lagi, nanti setelah lengkap kita verifikasi. Makanya di SPTJM, di SPT kan nanti biasanya di akhir ya, kan? Di akhir. Pas di SPTJM akhir download dulu, itu diisi, nanti diisi kan di situ nama orang tua, download di print ya? nomor kontak WA atau apapun yang aktif. Ya betul, itu yang pasti harus yang aktif. Mau itu anaknya, mau itu orang tuanya, pokoknya yang aktif. Terus kalau bisa, nomor teleponnya jangan satu. Jadi kalau misalnya ada dua kan alternatif, satu nggak diangkat, bisa nelfon ke satu yang lain. Kalau cuma satu, diteleponin sehari. Karena kejadian gitu, kita nelfon nggak bisa tuh. Kita udah ditolak, gitu, verifikasi udah ditolak, kita telepon nggak bisa. Ternyata salah satu nomor, kurang satu nomor. Itu yang ya menyusahkan panitia juga, kasihan juga. Jadi merugikan juga ke peserta didik. Padahal maksudnya kan belum tentu dia sebenarnya belum tentu dia bakal nggak diterima kan. Kalau misalnya gitu pasti takutnya ditolak tuh karena ya sampai kita datang ke rumahnya ya, datangin ke rumahnya karena nggak bisa ditelepon. Itu hikmahnya atau lebihnya dari daftar mandiri ya? Daftar mandiri kan bisa ngecek, bisa ngecek itu ada bisa ngecek, bisa kita komunikasi dengan si orang tua atau dengan siswa. Itu lebihnya daftar mandiri. Sama tadi Adi kelewat Pak Endang tentang persyaratan tambahan. Banyak juga yang nanya nih, kan di kita ada persyaratan tambahan nih, mulai dari surat keterangan sehat jasmani, kemudian surat keterangan bebas buta warna, sama untuk analis kimia itu ada hasil ronsen sehat paru. Nah ini itu dibawa atau diupload itu setelah dinyatakan diterima, jadi dibawa saat daftar ulang. Jadi untuk pendaftar ini awal itu tidak perlu diupload gitu, hanya dipastikan bahwa anak kayak misalnya yang mau daftar ke AK itu sudah dipastikan bahwa anaknya tidak buta warna dan juga sehat paru gitu. Itu mah buta hijau. Buta hijau. Tapi ada bagusnya juga kalau mau ngecek sekarang sih, karena SMK semua rata-rata bukan rata diharuskan tidak buta warna. Dicek aja dulu untuk jaga-jaga ya. Nanti berkasnya dibawa pas pendaftar ulang gitu. Jadi memberi kesempatan juga kalau buta warna kan kalau ke SMK ya nggak mungkin ya. Kan bisa cari jurusan lain. Oke, satu lagi yang informasi yang disampaikan mungkin ya. Kalau misalnya di gelombang ke-1 tidak diterima, di gelombang kedua dia mau daftar lagi, itu dia harus mengundurkan diri dulu ya. Itu gimana? Gini, kalau keterima. Kalau tahap 1 tidak diterima secara otomatis boleh daftar di tahap 2. Tapi kalau misalnya untuk di SMK ya misalnya diterima di tahap 1 tetapi jurusannya tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Misalnya ada seorang anak daftar ke 13 nih, pilihan dia pengen banget ke AK, daftar pertama AK, tapi pilihan keduanya coba-coba deh ceritanya gitu ke TKJ misalnya gitu. Ternyata diterimanya di TKJ, padahal anak itu nggak mau karena sebenarnya pengen ke AK. Nah itu boleh tidak diambil yang TKJ-nya, tapi syaratnya harus mengeluarkan surat pengunduran diri dulu untuk membuka akunnya agar bisa mendaftar di tahap 2. Oh gitu. Terus itu kalau untuk sekolah nih pilihan 1-2-nya itu gimana? Untuk sekolah pilihan 1-2-nya, untuk pilihan 1 jadi ada beberapa opsi gitu ya. Bisa memilih 1 SMK negeri dengan 2 pilihan kompetensi keahlian yang berbeda. Kayak misalnya daftar ke 13, pilihan pertamanya AK, pilihan keduanya TKJ, atau pilihan pertamanya LPL, pilihan keduanya TKJ, itu boleh. Atau bisa juga memilih 2 SMK dengan kompetensi keahlian yang sama. Misalnya 13 AK, 7 APL, misalnya kayak gitu. Itu boleh. Itu boleh ya. Jadi harus kalau 2 SMK itu kompetensi keahliannya sama ya. Intinya kalau beda sekolah kompetensi keahliannya yang sama. Tapi kalau misalnya satu sekolah
itu boleh kapan Berarti nggak bisa ya SMK 13 analis kimia terus SMK 9 tata boga nggak bisa. Nggak bisa. Itu beda jalur. Beda jalur. Beda jalur. Yang satu belajar di lab, yang satu belajar di dapur. Beda jalur. Makanya nanti akan ketemunya di pemobatan itu. Iya. Akan ketemu nggak mungkin ya. Tapi sebenarnya pemobatan itu ya, nggak mungkin. secara sistem juga nanti akan menolak sih. Jadi kayak misalnya begitu kita pilih pilihan satu analis kimia, maka pilihan SMK lain itu nggak mungkin ada 9 muncul. Gitu. Jadi sesuai dengan kompetensi keahlian yang pertama yang kita ambil. Atau takut kalian ruwet gitu, nanti kalian pas pendaftaran akan klik SMK 13 misalnya analis kimia, tinggal klik pilihan kedua. Selama itu ada SMK atau yang tertera di situ boleh. Biasanya kan sistem akan menolak. Terus ini informasi untuk ada yang khusus untuk mengambil jalur afirmasi. Kan ada pilihan swasta. Oh iya. Pilihan swasta informasi yang saya dapat tuh kemarin karena misalnya gini, di pilihan pertama SMK 13, pilihan kedua swasta mana ya atau swasta mana. Dia tidak keterima di SMK 13 di pilihan pertama, keterima di pilihan kedua di swasta. Silakan kalau mau diambil itu ada subsidi anggaran atau dana untuk si orang yang menggunakan SKTM itu selama di tahap itu diambil. Kadang-kadang ini banyak yang diambil. Kalau diambil karena gini, namanya pendidikan kan sama, mau negeri, mau swasta, toh kurikulum juga sama. Tapi kan kepingin nyoba lagi ke tahap kedua, mau menggunakan yang rapat umum, padahal dia tuh udah keterima di yang di swasta itu. Nah itu otomatis akan hilang. Kalau mau diambil itu harus di tahap yang tahap pertama, jangan daftar di tahap kedua, ambil aja yang swastanya. Nanti kan secara organisasi sistem juga akan ada info di situ bahwa Anda diterima di tahap di pilihan kedua di swasta mana gitu. Itu baru ada subsidi ya? Ada subsidi itu selama kalau kemarin saya informasi selama anak itu bersekolah. Tuh aman. Nilainya kalau nggak salah ya kisaran antara 2 juta sampai 2.700.000. Per tahun. Per tahun tuh kan jadi tenang aja lah ya. Mau negeri swasta sama aja. Sekolah di mana aja? Di mana aja sama aja. Hayam aja yang beda. Ada hayam negeri, hayam swasta. Hayam kampung, hayam swasta artinya. Balik lagi ke akun Pak Adi. Ya mungkin ada yang masih bertanya tadi juga cara mendapatkan akun itu di SMP. Ada 2 cara mendapatkan akun, gampang sekali ya. Kalian datang ke SMP, lihat kondisi wali kelasnya, ke wali kelas, ke kooperator, lihat itu wali kelasnya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan hanya panggil Bu minta akun. Kalau laki-laki Pak minta akun. Gampang ya? Gampang sekali. Maksudnya ya. Maksudnya gitu aja. Iya dong. Tapi kalau kalian harus lihat dulu situasinya, ini gurunya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan gimana tadi? Bu. Perempuan Pak. Calon dikasih. Amun tengah-tengah perempuan laki-laki. Decis. Oke ya gitu aja. Ada lagi informasi tambahan mungkin untuk saat ini cukup kayaknya. Nanti kalau misalnya ada banyak pertanyaan lagi mungkin kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita tetap bertiga ya, Untuk sekarang spesialnya kita bertiga terus. Biar ada pemanis. Kalau kemarin kan saya enak terus sama. Karena ada buat kita. Enak sih jadi manis ya. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nonton podcast kami. Jangan lupa hotline kalau ada apa hotline. Hotline-nya jangan lupa hotline. Hotline-nya akan di jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like and share. Subscribe ya. Loncengnya jangan lupa. IG kita Pak. IG kita tuh SMK 13 Bandung. Oh iya, masa IG ada yang bertanya, kok Pak beda IG-nya di brosur ya? Emang belum edit di brosur. SMKN 13 Bandung official ya? Official. Ya itu bedanya. Silakan nanti pantengin terus aja. Nah, nanti kita akan jawab itu di hari Senin sampai Jumat. Di luar itu kita libur. Jadi WA atau apapun itu Senin sampai Jumat kita akan. Sabtu Minggu admin libur. Libur. Oke? Jamnya jam kerja ya pasti. Jam kerja dari jam 9 sampai jam 4 sore. Oke, terima kasih buat semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya biar dapat terima notifikasi dari kita kalau ada video baru ya. Ya betul. Sampai jumpa di lain kesempatan, bukan lagi kesempatannya, mudah-mudahan besok kita bikin podcast lagi. Yang penting kalau ada apa-apa hubungi hotline langsung atau hubungi buat tangga sekolah boleh ya? Boleh ya? Boleh ya, untuk lebih jelasnya. Oke Pak Dik, closing. Oke, sekian dulu dari kami bertiga. Semoga informasi ini dapat membantu kalian
untuk mendapatkan info masuk SMA dan SMK yang ada di Jawa Barat, terutama SMK 13. Ya, terutama SMK 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.